Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita awali dengan kita bersama-sama baca doa thalabul ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Baik, perhatikan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yuk, yang bercanda maju ke depan. Ya, perhatikan nih. Syahid yang bercanda maju ke depan sekarang, langsung maju sini. Ayo. Ayo cepetan. Jangan bercanda. Sekali lagi langsung maju ke depan, ya. Perhatikan. Baik. Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Jadi ada 12 bulan dan bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulannya diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga siapa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Akan menjadi apa? Mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu. Nih, malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Qur'an, malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Qur'an siapa? Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Ini malaikatnya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan ke siapa? Kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia. Menjadi apa? Urutannya tuh. Malaikatnya menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Nabi kita menjadi nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian di bulan apa Al-Qur'an diturunkan? Ramadan. Di bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Di bulan Ramadanlah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena diturunkannya di bulan Ramadan Al-Qur'an. Nah, tuh malaikatnya malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia gara-gara Al-Qur'an. Malaikat mulia, kenapa? Menyampaikan wahyu Al-Qur'an.
Nabi kita Muhammad menjadi mulia karena Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi mulia karena bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian malam diturunkannya Al-Qur'an ke muka bumi pertama kali. Pada kapan? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Apa? Maka pada malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Tuh, sudah berapa? Malaikatnya, malaikat Jibril menjadi mulia. Nabi kita Muhammad menjadi mulia karena Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia. Kenapa? Karena diturunkannya pada malam itu Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, di kota mana Al-Qur'an diturunkan? Mekah. Di mana? Mekah toh? Mekah dan muslimat. Al-Qur'an diturunkan di 2 kota. Di mana saja? Mekah dan Jakarta. Mekah dan mana? Oh, Mekah dan Madinah. Maka apa? 2 kota ini menjadi mulia. Kenapa? Karena tempat diturunkannya Al-Qur'an. Maka di dalam Al-Qur'an ada 2 surat. Namanya surat apa ya? Sebutannya surat apa? Makkiyah atau surat yang kedua dan surat Madaniyah. Ada enggak surat Cilacapiyah? Ada enggak surat Bandungiyah? Ada enggak? Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat Madaniyah. Ali Imran, surat Sampangiyah. Ada enggak? Enggak. Yang ada itu hanya 2. Surat An-Nas, surat Makkiyah. Apa? Surat Al-Falaq, surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat-surat yang diturunkan di Makkah disebut Makkiyah. Apa? Ya. Surat yang diturunkan di kota Makkah namanya surat apa? Abimanyu. Surat yang diturunkan di kota Makkah namanya surat apa? Mauskiduliyah. Apa? Mauskiduliyah. Surat yang diturunkan di Makkah namanya surat Makkiyah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Apa? Jadi kalau surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang diturunkan di kota Mekah namanya surat Makkiyah. Apa? Kalau surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an diturunkan di kota Madinah namanya surat Madaniyah. Apa, Akmal? Ada 2. Apa? Ya, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Itu pertama malaikatnya, malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad menjadi mulia karena Al-Qur'an diutus nih seorang nabi. Kemudian bulannya Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Diturunkannya Al-Qur'an. Malamnya menjadi malam mulia, yaitu malam Lailatul. Kenapa? Karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Kota, 2 kota di tempat diturunkannya Al-Qur'an, Mekah dan Madinah, menjadi 2 kota yang paling mulia di muka bumi. Ya. Kota Mekah dan Madinah menjadi 2 kota yang paling mulia di muka bumi. Di muka Amerika keren kayak. Australia tuh bangunannya bagus, mentereng, bagus.
Nggak ada kemuliaan di kota manapun kecuali hanya di dua kota. Apa? Mekah dan Madinah. Paham? Kota Mekah dan Madinah. Kemudian satu lagi bahasanya, bahasa apa? Al-Quran. Bahasa apa? Bahasa Arab. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita kaji, Al-Quran yang kita amalkan, itu berbahasa Arab. Maka Pak, bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah lah yang telah memilih langsung Al-Quran dengan bahasa Arab jadi bahasa yang paling mulia. Tapi kalau di dunia internasional, bahasa yang paling mulia Pak? Inggris, Prancis, Mandarin. Indonesia? Kurik dewek. Bahasa India? Bahasa India? Oh. Kalau di dunia internasional, Inggris, ya, Mandarin, Prancis, ya, kemudian bahasa yang lain, Turki, ya kan, bahasa Arab dan seterusnya. Itu dalam dunia internasional, bahasa yang paling mulia bahasa Inggris. Tapi bahasa yang paling mulia di sisi Allah bahasa apa? Bahasa Arab. Kamu cinta nggak bahasa Arab? Suka nggak bahasa Arab? Suka nggak? Kalau suka, belajarnya yang sungguh-sungguh bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab bahasa Al-Quran. Bahasa Arab bahasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Paham? Kamu harus cinta bahasa Arab. Paham? Jangan sampai apa? Ya boleh belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Thailand, ham. Ya. Belajar bahasa Thailand. Bahasa Jepang, boleh silakan. Tapi ingat, kita sebagai muslim berkewajiban untuk belajar bahasa. Kenapa? Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Nabi. Bahasa Al-Quran adalah bahasa agama dan umat. Jadi kalau kita muslim, bahasa kita itu bahasa Arab. Paham? Jati diri seorang muslim bahasa Arab. Dapat dipahami? Maka bulan Ramadan, bulan yang mulia, kenapa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di dalamnya terdapat malam Lailatul. Ini menjadi mulia. Ya. Bulan di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Ya. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Dan setan-setan dari bangsa jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu. Jadi setan-setannya dirantai, diborgol oleh Allah. Tangan kaki mereka ya dibelenggu, diborgol, dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu. Ini hanya ada pada bulan Ramadan. Perhatikan, Abimanyu, perhatikan. Duduk sini, Abimanyu. Sini, sebelah sini. Ayo. Kalau enggak berdiri berarti duduk sebelah saya sini. Biar enggak ngobrol tuh sama Syahid. Ya, mau sini apa berdiri? Ya udah sini, sama ngobrol. Sini di sini sama saya. Tuh, biar kelihatan tuh ke syuting nanti. Nih, Abimanyu. Nah, dadah. Ya. Tuh. Sudah perhatikan ya.
Nah, perhatian. Jadi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Di mana bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, dibuka. Hanya di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai, itu hanya ada di bulan Ramadan. Makanya rata-rata kebanyakan sekarang umat Islam mereka semangat ibadahnya. Yang bersedekah, yang berinfak, yang sholat 5 waktunya, yang puasa, yang tarawih, yang tadinya nggak subuh jadi subuhan gara-gara Ramadan. Kenapa? Karena setan-setan dari bangsa jin yang biasa menggoda manusia, mereka diikat, mereka dibelenggu. Tidak bisa lagi menggoda hamba-hamba Allah. Yang tadinya rasanya berat, sholat subuh, sekarang rasanya ringan. Yang tadinya berat, sholat isya, apalagi tarawih, sekarang rasanya ringan, enteng. Kenapa? Karena bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu. Setan-setan dari bangsa apa? Jin. Dari bangsa apa? Jin. Sehingga apa? Setan-setan dari bangsa jin ini tidak mengganggu manusia, tidak menggoda manusia. Paham ya? Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Coba sebutkan ayat dalil terkait tentang puasa Ramadan. Santri di luar santri pondok, sebutkan. Jangan santri pondok. Ayo, sebutkan, bacakan ayatnya. Ayo, siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, sebutkan ayatnya. Quran surat apa? Bunyikan, bacakan ayatnya. Ayo. Yo, saya kasih hadiah 10.000. 10.000. Yo. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Saya kasih hadiah 10.000. Surat apa? Tentang kewajiban puasa Ramadan. Lumayan buat jajan 10.000. Ayo. Nanti lagi. Ayo. Tentang puasa Ramadan. Apa? Selain anak pondok, kalau anak pondok pasti apa? Apa? Ayo hafal. Nggak ada yang hafal? Iya, Mas. Bacakan. Ya, bacakan, Mas. Lumayan, Mas. Buat beli batagor 2. Ya, Masya Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa? Berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Umat sebelum kita. Umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti siapa? Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Zakaria, terus sampai kepada umatnya Nabi Seluruh umat
diperintahkan untuk berpuasa. Paham? Jadi adil Allah. Semua umat dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya mendapatkan perintah untuk berpuasa. Cuma puasa umat Nabi Muhammad, yaitu puasa Ramadan, puasa yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Puasanya umat Nabi Muhammad, yaitu puasa Ramadan, adalah apa? Puasa yang sudah sempurna. Adapun umat-umat sebelum kita, mereka puasanya 3 hari setiap bulan. Setiap 3 hari setiap bulan. Wajib 3 hari, 3 hari. Setiap bulan. Berat. Berat 3 hari setiap bulan, berat atau tidak? Berat. Kenapa? Pas lagi saya puasa, dia nggak puasa, makan. Pas dia puasa, saya nggak puasa, dia berat. Saling tergoda satu sama, paham nggak? Seperti puasa sunnah, berat apa ringan? Puasa sunnah berat apa ringan? Puasa sunnah tantangannya berat. Kita lagi puasa sunnah, teman kita jajan, beli es teler lagi, ya kan? Makan apa? Kita yang lagi puasa sunnah, Senin Kemis, liatin saja. Berat nggak kira-kira? Nah, berat. Tapi kalau puasa wajib, semuanya kecuali non-muslim. Orang-orang paham ya? Makanya kalau kamu di SD, ada nggak temanmu yang jajan? Ada? Ya, kalau yang di SMP negeri banyak yang non-muslim wajar. Tapi yang menghormati, malah jadi makan di depannya, itu tidak menghormati. Paham ya? Harusnya mereka yang menghormati kita. Paham? Kenapa? Karena kita yang sedang beribadah. Bukan kita yang menghormati mereka. Kita yang puasa malah menghormati mereka. Enggak, tapi justru mereka yang menghormati ibadah kita, yaitu apa? Ibadah puasa Ramadan. Makanya ya tadi mau di SD, SMP, SMA, palingnya hanya beberapa orang, ya enggak? Selainnya puasa, guru-gurunya puasa. Kalau yang ya enggak? Rasanya ringan, tidak tergoda sana sini. Oh, puasa. Coba kalau umat-umat sebelum kita 3 hari setiap bulan, terserah, pokoknya 3 hari, mau di awal, di tengah, di akhir. Pas lagi saya puasa, dia nggak puasa. Pas dia puasa, saya nggak puasa. Kan tergoda, ya nggak? Tapi ketika di bulan Ramadan, Masya Allah, sekarang sempurna. Apalagi sekarang apa? Ada libur awal Ramadan. Nanti ada libur akhir. Enak nih. Liburnya jadi apa? Lama apa sebentar? Lama liburnya. Ya. Sebelum Ramadan sudah 6 hari 1 minggu libur. Nanti tanggal 21 Maret sudah libur. Kalau yang sekolah negeri, kan? Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena memang pemerintah ya supaya apa? Anak-anak yang sekolah tidak keberatan. Jam sekolahnya pun dirubah, ya enggak? Itu kira-kira kenapa kok dirubah? Karena bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan berkah untuk kamu pulang gasik, ya enggak? Coba kalau bulan Ramadan pulangnya seperti biasa. Yang SMA pulangnya sore kayak Mas Raya. Yang SMP pulangnya jam 4, setengah 3. Berat enggak? Berat. Maka bersyukur. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Paham? Di bulan Ramadan, sekolahnya pulang gasik. Banyak liburnya. Awal Ramadan, akhir Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu.
Sehingga apa? Saudara-saudara kita yang non-muslim, temanmu, ikut kecipratan. Ya enggak? Pulangnya ikut gasik apa enggak? Yang non-muslim, teman kamu, misalkan, pulangnya ikut gasik apa tetap belajar terus sampai waktu biasanya? Waktu biasa, seperti biasa. Sama kan pulang gasik? Sama. Mereka ikut menikmati. Paham? Loh, maka bersyukur kamu menjadi seorang muslim. Ya. Sehingga apa? Pemerintah pun memperhatikan bukan hanya masalah terkait ibadah, tapi juga terkait pendidikan dan seterusnya. Bagaimana anak-anak, para pelajar, mereka bisa fokus dalam ibadah puasa, supaya mereka tidak terlalu capek dan seterusnya. Beda dengan anak pondok. Loh, anak pondok masih full. Loh, kenapa? Karena mereka para pejuang. Loh, ya masuk sini kan ya. Kalau berani bangun jam 3 malam tiap hari, pejuang apalah. Loh, bangun subuh be angot-angotan kok. Ini 3 malam tiap malam bangun. Ayo, kalau kamu berani mondok sini, saya didik kamu. Ya. Pejuang santri Al-Furqan ini pejuang pondok. Tiap malam bangun, nggak ada kata tidur. Ya, dapat dipahami ya? Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang bulan puasa atau puasa wajibnya di bulan Ramadan, puasa yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami ya? Ya, baik. Nanti adzan maghrib jam 6 lewat 5 menit atau 7 menit sekitar. Nah sekarang setelah kita tutup, nanti saya harapkan yang muslimin ambil wudhu terlebih dahulu, yang muslimin dulu. Selesai, masuk ke tempat sana, buka dulu, membatalkan puasa dulu, makan kurma, air putih dan seterusnya nanti. Habis sholat itu, habis itu sholat maghrib berjamaah, habis sholat baru makan bersama-sama. Paham? Ya, baik kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Muslimin dulu keluar wudhu. Assalamualaikum.